Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Balik lagi di Rambang Production Channel. Ketemu lagi sama gua Rama di sini. Untuk cerita malam ini adalah sebuah cerita kiriman dari salah seorang subscriber yang bernama Ardi. Dia menceritakan tentang pengalamannya diganggu oleh makhluk halus pada saat dia sedang melakukan perjalanan di malam hari menggunakan sepeda motornya pulang dari kampus menuju ke rumah, teman-teman. Gimana cerita selengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ardi masih duduk di bangku kuliah di semester akhir. Jadi waktu itu, Ardi ini baru pulang dari kampus sekitar jam setengah 11 malam, teman-teman. Dikarenakan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan tugas ini sifatnya harus dikerjakan secara berkelompok. Kampus Adi terletak di daerah Depok, yang pada waktu itu, dikarenakan hari sudah malam, perjalanan Adi menuju ke rumah itu terasa begitu sepi, dan jalanan terasa lengang tanpa ada kemacetan sedikit pun. Sebenarnya pada malam itu tidak ada perasaan yang aneh-aneh. Adi hanya memacu kendaraannya, ingin cepat-cepat sampai di rumah karena badannya sudah terasa lelah sekali. Namun di tengah perjalanan, Ardi memasuki sebuah daerah yang notabene adalah sebuah perumahan, namun masih terdapat banyak pohon di sekitarnya. Jalan di sepanjang perjalanan, Adi sambil membakar rokok, sambil mendengarkan musik, teman-teman, untuk menghilangkan rasa bosan dan rasa lelah. Sampailah Adi pada sebuah jembatan kecil di mana terdapat sungai yang tidak terlalu besar dan kiri kanannya ditanami pohon-pohon bambu, teman-teman. Tiba-tiba saja motor Adi mati. Padahal motor tersebut ialah motor keluaran baru dan Ardi termasuk orang yang cukup apik dalam merawat kendaraannya. Lalu Adi pun menepikan kendaraannya dan mencoba menyelah beberapa kali, namun motor itu tidak juga kunjung hidup. Tiba-tiba pada saat di tengah-tengah Adi sedang memeriksa kendaraannya, Adi mendengar suara tangisan anak kecil, teman-teman, atau lebih tepatnya anak bayi, dari arah belakang tempat ia menepikan kendaraannya. Kondisi tempat dia memikir kendaraannya itu ialah di depan rumpunan bambu dan ada sebuah kali kecil di sebelahnya. Adi pun mulai merasa agak was-was karena tempat tersebut sangat gelap dan sepi, tidak ada orang di sekitar situ. Namun dikarenakan suara tersebut terus-menerus terngiang-ngiang di kupingnya dan rasa penasaran yang cukup besar, Adi pun akhirnya memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Di saat Ardi menengok ke belakang, ternyata tidak terdapat apa-apa atau tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun tiba-tiba suara tersebut terdengar lagi, dan ternyata setelah didengarkan secara seksama, suara tersebut berasal dari sebuah batang pohon yang ada di atas. Dan betul saja, ternyata pada saat dia melihat ke atas, ada sosok wanita yang sedang menggendong bayinya dengan menguncang-uncangkan kakinya, teman-teman, di batang pohon. Dengan refleks, Ardi menunjuk sambil berkata, "Kuntilanak ya?" Dan apa yang terjadi? Sosok tersebut hanya tertawa, tiba-tiba terbang dan menghilang.
Sontak Ardi yang pada saat itu ketakutan langsung segera mencoba untuk menyala lagi motornya, dan alhamdulillah motornya berhasil nyala dan dia pun segera tancap gas. Dari situ dia langsung memacu kendaraannya, ngebut, ngebut sampai akhirnya dia tiba di suatu tempat yang jalanannya cukup besar. Dia sudah keluar dari perumahan itu, ada di tengah jalan raya teman-teman, masih dalam kondisi agak cepat. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja di tengah jalan dari kejauhan tampak sesosok putih dari pinggir jalan menyeberang ke arah tengah jalan teman-teman. Dikarenakan kecepatan kendaraannya yang sedang cukup tinggi, Ardi pun sontak kaget. Dia mengerem kendaraannya secara tiba-tiba dan motornya pun terpleset, terpleset teman-teman. Ardi pun jatuh. Pada saat dia jatuh, dia tidak pingsan teman-teman. Dia jatuh, yang ada di pikirannya, itu tadi yang gue lihat apa ya? Yang barusan nyebrang tuh apa? Kayaknya benar tuh yang tadi gue lihat tuh. Yang dia lihat ialah sosok putih seperti guling teman-teman. Tiba-tiba dari sebelah kiri ke tengah jalan dengan sangat cepatnya. Yang ada di pikiran Ardi cuma satu. Sosok itu adalah pocong teman-teman. Dikarenakan Ardi yakin dalam hatinya bahwa yang menyeberang barusan ialah pocong, setelah dia jatuh, dia tidak langsung bangun teman-teman. Tetapi dia tetap terkapar dan tetap memejamkan matanya dengan tujuan berpura-pura pingsan teman-teman. Agar supaya sosok tersebut pergi dulu, barulah Ardi akan bangun dan pergi dari situ. Ardi memejamkan matanya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Barulah dengan perasaan takut dan was-was, dia memberanikan diri untuk membuka mata. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Ardi membuka matanya, tiba-tiba di depan mukanya teman-teman, pocong tersebut sudah menunduk begini dan tepat berada di depan wajah Ardi teman-teman. Sontak pada saat melihat hal itu, Ardi yang tadinya hanya ingin berpura-pura pingsan, akhirnya pingsan beneran teman-teman. Dia pun pingsan dan tidak tahu berapa lama dia pingsan, sampai pada akhirnya dia terbangunkan oleh suara orang-orang yang ramai di sekitarnya. Dan benar saja pada saat dia bangun, ternyata warga sudah berkerumun dan ingin membantunya. Beberapa warga berusaha membangunkan motornya Ardi, beberapa juga mengambilkan Ardi minum dan memberikan Ardi untuk minum agar bisa merasa lebih tenang dulu. Dan para warga pun bertanya kepadanya, "Kenapa mas kok bisa jatuh gitu?" "Oh enggak pak, saya tadi itu pak, saya kan lagi kencang," katanya. "Pas saya lagi kencang tiba-tiba aja ada yang nyebrang pak. Tapi saya yakin itu yang nyebrang itu bukan manusia." Lalu sontak salah satu warga bilang, "Pocong ya mas?" gitu. "Iya pak, kok bapak tahu?" "Enggak mas, soalnya memang bukan mas doang, emang udah sering ngalamin kejadian itu di sini. Memang yang di sini yang nunggunya agak-agak jahil," katanya. Ardi pun merasa lemes, namun tetap merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia masih diberikan keselamatan teman-teman. Sudah setelah minum dan menenangkan dirinya dan merasa sudah agak tenang, akhirnya setelah mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah membantunya, Ardi pun bergegas untuk pulang ke rumah. Dan alhamdulillah perjalanannya menuju rumah setelah kejadian itu aman-aman aja, dan Ardi pun sampai dengan selamat di rumahnya. Ya begitu aja teman-teman cerita untuk malam ini. Pengalaman dari salah seorang subscriber kita yang mengalami gangguan, mulai dari diketawain sampai harus jatuh dari motornya karena mengalami kejadian yang mendadak. Tapi untung aja dia pada saat dia mengirimkan cerita ini pun dia mengatakan kalau itu adalah sebuah kejadian yang nggak bisa dia lupain, tapi dia tetap bersyukur kalau dia masih selamat sampai di tujuan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Oh iya, by the way, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak dulu buat yang udah subscribe, yang udah nge-share video-video kita. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Dan apabila ada yang ingin memberikan komentar atau kritik atau saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan kalau ada yang ingin ceritanya diceritakan di channel ini, bisa kirimkan ke email kita di rampangproduction@gmail.com. Oke, mungkin cukup itu saja teman-teman untuk malam ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.